Hukum pajak perpajakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa yang telah kami pelajari. Perkenalkan, saya Farah Febi dan dua teman saya, Alia Nur Fajar dan Lita Lindiani. Yang pertama yaitu tentang pengertian pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan pajak menurut para ahli yaitu Profesor Dr. Rahmat Sumitro, ia mengatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Yang kedua, menurut Profesor Edwin Seligman, tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred. Lalu kemudian definisi pajak menurut kami yaitu dipungut berdasarkan undang-undang, tidak menunjukkan adanya kontraprestasi, dipungut negara baik pemerintah pusat ataupun daerah, diperuntukkan pengeluaran pemerintah, public investment, dan mempunyai tujuan lain dan reguler. Hukum pajak yaitu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintahan sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Selanjutnya yaitu ada tujuan dan fungsi pajak. Tujuan utama dari pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan keuangan pemerintahan dan menyediakan berbagai jenis layanan publik seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertahanan, dan banyak lagi. Pajak juga digunakan untuk mengatur ekonomi, mempengaruhi pola konsumsi, memperbaiki distribusi kekayaan, dan mencapai tujuan sosial lainnya. Fungsi pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. Jadi, pajak mempunyai beberapa fungsi, seperti yang pertama yaitu fungsi penerimaan budgetarial, yang kedua yaitu fungsi yang mengatur reguleran, yang ketiga yaitu fungsi distribusi pendapatan. Yaitu jenis hukum pajak. Jenis hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal. Hukum pajak material yaitu memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan mengatur tentang objek pajak, subjek pajak, besar pajak yang dikenakan timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya Undang-Undang Pajak Penghasilan. Sedangkan hukum pajak formal yaitu tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Contohnya UU RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Klasifikasi pajak. Pembagian pajak menurut golongan adalah sebagai berikut: 1. Pajak langsung, 2. Pajak tidak langsung. Pembagian pajak menurut sifatnya yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pembagian pajak menurut pemungutan, pajak pusat, dan pajak daerah. Lalu selanjutnya ada ajas pajak. Terdapat beberapa ajas yang dapat dipakai oleh negara sebagai ajas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk mengenakan pajak penghasilan. Satu yaitu ajas domisili atau disebut juga ajas kependudukan. Berdasarkan ajas ini, negara akan mengenakan pajak atau suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan. Orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Lalu yang kedua, ajas sumber negara yang menganut ajas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Ketiga, ajas kebangsaan atau ajas nasionalitas atau disebut juga ajas kewarganegaraan. Dalam ajas ini yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan ajas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Lalu cara pemungutan pajak. 1. Pajak stelsel.
Cara pemungutan pajak dilakukan berdasarkan 3 stelsel. A. Stelsel nyata, B. Stelsel anggapan, C. Stelsel campuran. Lalu ada sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi A. Official Assessment System, B. Self Assessment System, C. Withholding System. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat.